What's Trending? Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini. Reaksi dari maafnya Jokowi. Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Permintaan maaf itu diucapkan dalam acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka pada Kamis 1 Agustus 2024 silam. Acara ini merupakan salah satu rangkaian Bulan Kemerdekaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Sebelum meminta maaf, Jokowi mengungkap rasa syukur kepada Sang Pencipta. Menurut Presiden, kita mampu terus bertahan, terus bertumbuh meski dunia tengah dilanda berbagai krisis. Ia lantas menyebut kegentingan yang dimaksud seperti ketidakpastian global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim. Setelahnya, ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Buntutnya, permintaan maaf ini menuai berbagai respon. Ada yang mengapresiasi permintaan maaf itu, ada pula yang menuntut penjelasan mengenai kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Nah, lebih lanjut soal ini kita obrolkan bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Sama nih, kayak dengan self-reward. Oke. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini reaksi dari maafnya Jokowi. Ragam respon didapat dari permintaan maaf Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya. Nah, Wahyu, kira-kira reaksi apa aja sih ini yang bermunculan? Iya, Le, memang agak menggemparkan ya permintaan maaf dari Presiden Jokowi ini. Sebagian kalangan merespons negatif ya permintaan maaf itu yang disampaikan sekitar 2-3 bulan yang menjelang lengser ya. Nah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniasyah, membaca permintaan maaf dari Jokowi itu hanya sebatas menggalakkan simpati publik nih atas apa yang sudah dilakukan selama kurang lebih 10 tahun ini. Nah, kata dia, langkah Jokowi itu, langkah permintaan maaf maksudnya ya, tidak akan mengubah apapun yang sudah dia lakukan. Dengan kondisi sekarang, saya kira publik sudah menyadari benar bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi tidak akan cukup selesai atau tidak akan bisa dilupakan hanya sekedar permohonan maaf itu. Terlebih rezim berikutnya adalah bagian dari keluarga Jokowi. Artinya kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo nanti dengan wakilnya Gibran bukan tidak mungkin akan tetap senada dengan apa yang juga sudah dipikirkan dan diputuskan oleh Jokowi pada periode sebelumnya. Untuk itu, permohonan maaf ini selain hanya sekedar formalitas dan juga hanya sekedar momentum untuk mengakhiri jabatan, saya kira itu tidak akan menghapus apapun dari beban publik yang selama ini sudah diberikan oleh Joko Widodo. Dan memang resikonya permintaan maaf Joko Widodo itu akan mudah diterima karena publik Indonesia itu adalah pemaaf. Maka dari itu, permintaan maaf Joko Widodo ini besar kemungkinan memang untuk menciptakan simpati publik atas apa yang sudah dilakukan. Itu kan tadi yang negatif gitu ya Wahyu. Kalau respon yang positif ada nggak sih? Yang positif pasti dari
pendukung ya, relawan juga. Dari relawan Projo atau Pro Jokowi ini menanggapi permintaan maaf itu sebagai upaya yang positif ya. Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers mengatakan sebuah permintaan maaf itu hal yang baik nih, Le, untuk dilakukan dan tak semestinya dipolitisasi. Itu satu bukti bahwa kita sebagai manusia yang merendah diri, tidak sombong dan sebagainya. Karena tentu biar bagaimanapun Pak Jokowi, Pak Maruf Amin adalah manusia yang mungkin dalam kepemimpinannya di periode kedua ada banyak kebijakan yang tidak bisa menyenangkan semua pihak, gitu ya. Apalagi periode kedua ini seperti kita ketahui bersama, negara kita menghadapi satu krisis yang disebabkan oleh COVID-19, ya. Tentu banyak keputusan-keputusan, banyak kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan untuk mengatasi. Tapi alhamdulillah krisis itu bisa kita lewati bersama-sama sehingga Indonesia bisa terus fokus bagaimana berbenah dan menapaki jalan baru menuju Indonesia Emas 2045. Jadi respon DPP Projo apabila ada satu permintaan maaf yang tulus dari Presiden maupun Wakil Presiden di depan ulama di momentum yang baik, kemudian menuai satu kemarahan atau kritik, ya menurut saya itu nggak pada tempatnya. Jadi janganlah sebuah permintaan maaf yang menurut saya tulus kemudian dipolitisasi oleh pengamat, oleh pihak-pihak yang menurut saya pertanyakan, Anda sehat atau tidak, gitu ya. Masa permintaan maaf aja harus dipersoalkan, diributkan, gitu ya, dipolitisasi bahkan. Permintaan maaf itu hal yang biasa. Anda kalau bikin acara di rumah Anda, setelah selesai acara Anda bilang, mohon maaf apabila penerimaan kami kurang baik, pelayanan kami kurang baik, itu biasa. Jadi tidak perlu satu permintaan maaf yang tulus itu kemudian dipolitisasi berlebihan. Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menganggap permintaan maaf ini juga perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan ke depannya. Saya pikir permintaan maaf dari Presiden tentu patut diapresiasi ya, karena memang menunjukkan adanya kebesaran hati seorang Presiden untuk menunjukkan sisi-sisi kelemahan beliau selama memerintah kurang lebih 10 tahun ini. Nah, cuman kalau kita lihat dampak dari permintaan maaf ini sangat tergantung pada penilaian publik atau segmen kelompok publik mana yang memaknainya. Namun secara umum, saya pikir permintaan maaf dari Presiden Jokowi itu juga perlu ditindaklanjuti dengan adanya perbaikan. Perbaikan yang menurut saya itu yang menjadi dasar mengapa beliau ini minta maaf. Misalnya di perbaikan soal partisipasi atau mungkin perbaikan soal hal-hal lain yang itu menjadi fokus concern publik selama ini. Nah, tentu itu yang perlu dilakukan oleh atau mungkin sebaiknya dilakukan oleh Presiden sebelum beliau ini turun jabatan di tanggal 20 Oktober nanti ya. Sehingga tidak ada lagi beban moral atau mungkin beban kebijakan yang belum terrealisasikan selama beliau menjabat selama 10 tahun ini. Lantas, bagaimana netizen tanah air bereaksi atas penyampaian maaf Presiden itu, khususnya yang terlihat di media sosial? Jangan kemana-mana, kita akan bahas usai jeda. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini reaksi dari maafnya Jokowi. Kita masih bersama News Editor Wahyu Setiawan. Nah, Wahyu, gimana nih kemudian tanggapan Istana soal berbagai respon gitu ya, positif dan negatif atas permintaan maaf Jokowi tersebut? Dari Istana ya, Le ya, Deputi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden KSP, Rumadi Ahmad, mengatakan permohonan maaf itu disampaikan Jokowi secara umum nih ya, untuk segala kebijakannya di berbagai aspek.
Nah, kendati demikian, Rumadi mengatakan sekitar 75% masyarakat ini puas nih dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jadi angka itu dikutip berdasarkan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Jadi secara umum, berdasarkan survei itu, sebanyak 75,6 responden menyatakan puas. Faktanya 75% masyarakat Indonesia itu merasa puas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau toh ada yang tidak puas ya mungkin bagian di luar yang 75 itu. Presiden juga menyadari bahwa kalau misalnya ada yang tidak bisa terpuaskan, ada yang kurang, beliau minta maaf. Apalagi itu kan sudah sangat clear, perlu ditarik kemana-mana itu. Nah, Wahyu, dari Istana sendiri apa sih yang sebenarnya diharapkan dari permintaan maaf itu? Oke, secara umum dari pemerintah ya. Jadi Rumadi ini menyebut permintaan maaf itu dimaksudkan agar Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa kepemimpinannya dengan baik. Jadi kalau Rumadi bilang Jokowi ini ingin peralihan kepemimpinan bisa berjalan mulus tanpa adanya gejolak di masyarakat. Ya ini kan Presiden kan tahu bahwa beliau ini kan tinggal beberapa bulan lagi, hanya tinggal finishing beberapa pekerjaan yang memang masih memungkinkan di 2-3 bulan periode beliau ini. Presiden berusaha untuk landing dengan baik, soft landing gitu. Jadi ya tinggal 2-3 bulan harus ada upaya untuk bagaimana memastikan terjadinya pergantian kepemimpinan itu tidak ada gejolak-gejolak apapun di masyarakat itu. Jadi kalau Presiden minta maaf atas kekurangannya, yaitu merupakan hal yang sangat manusiawi dan beliau sadar memang bahwa sebaik apapun yang beliau lakukan selama 10 tahun pasti ada orang yang tidak puas itu dan beliau menyadari itu. Jadi menurut saya sih dengan pernyataan Presiden tadi malam itu ya mungkin ini karena peringatan 17 Agustus yang terakhir beliau di istana, kemudian kebetulan banyak tokoh-tokoh agama yang ada di situ, banyak ulama-ulama yang ada di situ, ya kemudian beliau menyampaikan proses ini supaya Presiden bisa benar-benar soft landing dan mengantarkan pergantian kekuasaan ini dengan baik tanpa gejolak di dalam masyarakat gitu. Nah, Wahyu, gimana nih ketika disinggung soal rakyat yang tidak puas dan terdampak dari mungkin program-program pembangunan semasa pemerintahan Presiden Jokowi gitu? Ya, Rumadi mengaku ya bahwa pembangunan itu pasti memberi dampak nih bagi warga baik secara langsung maupun gak langsung. Ada pula yang pro, ada pula yang kontra ya. Ya, tapi dia mengklaim sudah diupayakan lah seminimal mungkin dampak buruknya. Memang program-program pembangunan apapun itu pasti mempunyai dampak dan implikasi-implikasi. Tetapi yakinlah Mas bahwa sebenarnya pemerintah juga berusaha dampak yang mungkin bisa ditimbulkan dari sejumlah agenda PSN itu seminimal mungkin memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Gitu. Jadi saya kira sih permintaan maaf itu ya secara umum aja, tidak perlu didetailkan satu persatu begitu. Tapi kan secara umum ya kalau misalnya ada orang yang merasa tidak puas dengan Presiden atau Presiden dianggap membuat kesalahan, Presiden sudah dengan rendah hati minta maaf supaya nanti beliau meninggalkan kursi kepemimpinan itu juga dengan hati yang enak. Saya kira nggak usah diadu-adu dengan isu-isu lain yang terlalu detail, tapi pahamilah konteks makronya itu. Gitu. Saya kira sih itu, kalau misalnya ditunjuk satu persatu ya agenda-agenda pembangunan itu kan hampir seluruh ada di Indonesia dan pasti ada kelompok-kelompok yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi itulah resiko memang yang harus dihadapi oleh pemimpin kan, dimanapun pemimpin di dunia ini ya pasti tidak akan bisa memuaskan semua orang. Nah, sekarang saya penasaran nih sama sentimen dari netizen. Biasa ya, netizen kan kalau ada apa-apa tuh langsung komen nih di media sosial. Khususnya nih soal permintaan maaf Presiden ini. Kan tadi dari pengamat politik Brin Wasisto Raharjo ini kan bilang bahwa dampak permintaan maaf ini tergantung pada penilaian publik. Nah, apa aja sih Wahyu yang publik suarakan di media sosial menanggapi nih permintaan maaf dari Pak Jokowi? Kalau soal itu ya, kita coba tanyakan ya ke analis dari Drone Emprit. Jadi ini merupakan sistem monitoring percakapan di platform online berdasarkan big data. Jadi ini ada penjelasan dari analis Drone Emprit, Nova Mujahid, soal seperti apa sih sebetulnya persepsi netizen atau tanggapan netizen atas permintaan maaf dari Jokowi. Nah, tentang
permintaan maaf Pak Jokowi yang disampaikan setelah zikir di istana ya, itu secara umum sangat disambut baik, terutama oleh netizen. Ini sebenarnya ini terbagi dalam 3 klaster ya. Ada yang menyambut baik, ada yang mempertanyakan, ada juga yang ngapain gitu. Kayak ini ngapain. Yang menyambut baik itu memahami bahwa presiden juga manusia, sehingga dia tidak luput dari salah dan dosa. Terus ada yang mempertanyakan, sebagai manusia dia salah, tapi presiden adalah body dan dia memiliki pertanggungjawaban kepada rakyat. Jadi permintaan maaf presiden, kalau dia meminta maaf sebagai presiden itu tidak tepat, karena yang harus dilakukan adalah memberikan pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu kan banyak hal ya, bisa dilakukan di sidang MPR, lalu bisa juga pertanggungjawaban itu disampaikan oleh para pembantunya, para menteri-menterinya dan seterusnya kayak gitu. Jadi itu 2 kutub yang berseberangan sama sekali. Lalu juga mengkritik kalau permintaan maafnya adalah terkait Jokowinya secara pribadi sebagai manusia, maka tidak layak itu disampaikan di Istana Negara. Karena istana tempatnya presiden, bukan Jokowi. Jadi ini harus ngebedain tuh antara Jokowi sebagai individu dengan Jokowi sebagai presiden, harus ngebedain gitu ya. Satu lagi ngomongnya klaster yang paling kecil ini terlambat, untuk apa ada sistem, untuk apa ada DPR, sama kira-kira. Tapi lebih netral, bahasanya lebih soft ya, daripada yang mengkritisi permintaan maaf Jokowi itu. Di sini juga yang mengkritisi itu kebanyakan menyampaikan berbagai macam janji-janji yang tidak atau belum ditepati, serta pekerjaan-pekerjaan yang tidak dijanjikan tetapi justru dikerjakan. Nah, program-program yang tidak dijanjikan tapi justru dikerjakan. Lalu juga ngomongin tentang anak-anaknya, dinasti politik. Nah, itu kira-kira perbincangannya tentang permintaan maaf Pak Jokowi. Jadi cukup ramai memang. Sebagian besar menolak. Kalau kita lihat persentasenya, berapa banyak yang menolak tentang Jokowi ini. Surat penolakannya hanya 26%. Sisanya 12% netral saja, misalnya positif, memahami, mengapresiasi permintaan maaf Jokowi. Nah, terus nih, Wahyu, perbincangan apa yang terjadi di media sosial usai permintaan maaf tersebut? Sebetulnya cuman menggemparkan 1-2 hari aja lah ya. Setelah itu ya ketutup oleh isu lain lah. Apalagi sekarang kan ada isu mengenai HUT di IKN yang jadi sorotan publik. Ini ada penjelasan lagi dari Nova Mujahid, analis dari Drone Emprit. Itu hanya terjadi 2 hari kayaknya. Kalau kita lihat trennya ya, 2 hari pada saat terjadi permintaan maaf itu digoreng sampai paginya. Itu kan malam acaranya ya. Acaranya malam langsung naik permintaan maaf, lalu besoknya juga banyak sekali dibicarakan oleh publik. Lalu setelah itu trennya cenderung menurun. Kalau dilihat sekarang sudah tidak terlalu jadi perhatian publik juga ya, kayaknya orang sudah mulai membicarakan persiapan 17 Agustus 10 hari lagi. Permintaan maaf jadi tidak terlalu banyak menarik perhatian karena itu tadi ya diapresiasi dan udahlah itu terlambat kayak dan sebagainya kayak gitu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena sudah hampir selesai juga. Tidak ada perbaikan yang bisa dilakukan gitu setelah permintaan maaf itu. Nah, sebagai pendengar podcast What's Trending, kalian juga bisa loh berkomentar soal permintaan maaf Presiden Joko Widodo ini. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.